Universitas Blas Maret Surakarta. Nah, di sini gue nggak sendirian. Di sini gue ditemenin sama Kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hana Nakia, biasa dipanggil Kay. Aku mahasiswa semester 3, jurusan Manajemen Pemasaran Internasional di Politeknik NSC Surabaya. Oke. Next. Oke, nah di sini kita bakal bahas yang pertama ini tentang manajemen pemasaran. Apa jurusan manajemen pemasaran itu? Terus kenapa sih harus kita milih manajemen pemasaran? Terus kita belajar apa aja? Nah, di sini mata kuliah yang dipelajari ini kan karena gue di sini manajemen pemasaran dan si Kay ini internasional, jadi ada perbedaan di mata kuliahnya. Terus prospek karirnya nanti waktu lulus jadi apa? Terus kampusnya jurusan marketing itu ada di kampus mana aja? Next, Kak. Oke, tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu bidang studi yang mempelajari segala kegiatan pemasaran mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau organisasi. Jurusan ini dirancang untuk membangun kompetensi yang dalam tentang gimana untuk membangun, mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan market atau pasar dengan target pasar yang tepat. Terus di Prodi MP ini juga kita bakal dipandu buat berpikir kreatif dan inovatif, juga tetap up to date dengan perkembangan tren dan teknologi. Nah, marketing juga salah satu faktor tertentu dalam penentu suksesnya sebuah perusahaan atau produk untuk dikenal dan dipercaya oleh masyarakat yang menjadi konsumennya. Karena itu menjadi seorang marketer juga merupakan representasi dari perusahaan atau produk yang ditawarkan atau dipasarkan. Next, Kak. Oke, kenapa harus memilih manajemen pemasaran? Jadi yang pertama yaitu melatih kemampuan analitis, konseptual, dan teoritis. Jadi maksudnya apa? Jadi kita di sini kita dilatih untuk bisa menganalisis masalah secara konseptual atau secara fakta dan konsep yang saling berkaitan. Lalu berpikir secara teoritis yaitu melatih pola pikir yang mendasar dari teori-teori yang ada. Terus habis itu berpikir kreatif dan inovatif. Jadi sebagai pemasar yang nggak jauh hubungannya dengan konsumen, kita dengan banyaknya konsumen dengan berbagai macam sikap dan sifat. Jadi di sini kita harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk menghadapi macam-macam konsumen tersebut. Lalu habis itu ada menjadi pemasar sangat dibutuhkan karena profesi tersebut tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin atau robot. Nah, seperti yang diketahui tadi, karena kita nggak jauh, karena pekerjaan kita nggak jauh dari konsumen dengan berbagai macam sikap, tidak mungkin dong kalau robot bisa menghadapi berbagai macam konsumen tersebut. Jadi profesi ini tidak bisa digantikan oleh robot. Lalu yaitu ada lagi sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Nah, bisa dikatakan pemasar ini adalah salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan. Karena siapa lagi yang akan memasarkan produk tersebut kalau bukan pemasar? Oke, boleh di next, Kak. Terus ini ada mata kuliah yaitu ada manajemen pemasaran dan juga manajemen pemasaran internasional. Oke. Nah, buat yang pertama, mata kuliah dari manajemen pemasaran yang sekarang gue lagi jalanin. Ini ada 5 matkul yang bisa dibilang yang gue suka ya, atau basicnya lah. Nah, yang pertama itu ada marketing manajemen. Marketing manajemen ini kita belajar marketing secara umum, terus juga kita dikenalin sama basic-basicnya marketing. Terus apa sih yang bisa dipasarkan, terus bagaimana pentingnya sebuah marketing itu dalam sebuah bisnis. Terus juga kita diajarin tentang planningnya, terus eksekusi dan evaluasinya juga. Nah, terus yang kedua ini ada matkul digital marketing. Nah, di sini kita belajar tentang belajar tentang marketing di media digital. Kayak internet, terus website, terus e-commerce kayak Shopee, Tokped gitu lah. Terus kita juga belajar tentang
paid advertising atau iklan berbayar, terus juga kita belajar tentang SEO. Ya kalau teman-teman suka melihat ya iklan di billboard yang di jalanan, kalau nggak di TV, di YouTube lah sebelum kita nonton video tuh. Nah itu juga salah satu yang kita pelajarin di matkul digital marketing. Terus matkul selanjutnya, matkul branding. Sesuai namanya, kita juga belajar bagaimana untuk membranding atau memperkenalkan dan mempromosikan brand atau produk dan jasa yang kita punya. Terus kita juga buat konten yang membuat konsumen atau orang-orang tuh interest lah atau tertarik sama apa yang kita tawarkan atau apa yang kita promosikan. Terus matkul yang keempat ada marketing analitik. Di sini kita belajar tentang mengolah, menganalisis dan menyajikan data mengenai target pasar untuk keperluan klien atau perusahaan. Dan yang terakhir ini ada mata kuliah sosial media marketing praktis. Nah, ini salah satu matkul yang baru di matkul di semester 3. Sekedar pengalaman ya, kemarin itu semester 3, karena gue ini vokasi, jadi selama 1 semester itu gue kuliah dari awal semester sampai UTS itu full teori di kelas. Nah, habis UTS kita praktek, jadi kita bikin kelompok, kita menganalisis. Waktu itu kita praktek jadi tim divisi market. Nah, itu waktu itu kita kebagian kliennya Indosat. Di situ kita belajar atau praktek tentang bikin timeline konten, terus kita juga milih influencer yang cocok dengan melihat engagement-nya buat jadi BA Indosat. Nah, itu juga salah satu keunggulan kalau kita kuliah di diploma ya atau vokasi. Karena di vokasi itu kita 70% praktek, nah sisanya itu 30% itu teori. Gitu. Terus lanjut, Kak. Nah, kalau mata kuliah manajemen pemasaran internasional ini, yang pertama yang pastinya adalah International Marketing Management, yaitu manajemen pemasaran internasional. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sama marketing management yang yang kayak Salbo tadi. Jadi bedanya itu adalah pembelajarannya lebih luas karena mencakup internasional. Seperti contohnya kita belajar bagaimana manajemen bisnis internasional, terus habis itu manajemen cross culture atau lintas budaya, terus habis itu kita belajar bagaimana memahami bagaimana berkomunikasi dengan mancanegara, dengan konsumen mancanegara. Terus kita juga belajar tentang pengetahuan bisnis dan marketing yang bersifat global. Gitu. Nah, terus matkul kedua yaitu ekspor dan impor. Nah, ini menurut aku ini matkul paling seru karena di sini kita belajar bagaimana cara perdagangan internasional, bagaimana cara belajar bagaimana dokumen-dokumen apa yang kita butuhkan untuk melakukan perdagangan internasional atau untuk melakukan ekspor dan impor. Nah, sedikit pengalaman juga. Jadi kemarin itu yang bikin seru adalah aku ketemu dengan salah satu eksportir yang dia itu dia mengekspor 5.000 ton atau 500.000 kilogram jagung, dan itu disiarkan oleh TV nasional kalau nggak salah. Nah, itu yang bikin seru ya, kita bisa ketemu sama eksportir. Nah, yang bikin seru lagi karena di sini kita nanti bakal diajak ke pelabuhan tempat ekspor dan impor tersebut gitu. Kita bisa melihat kontainer-kontainer dan sebagainya. Terus habis itu yang ketiga ada strategi brand management, yaitu manajemen strategi merek. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara membangun suatu merek yang kuat untuk bisa berada di persaingan pasar. Terus kita juga belajar bagaimana cara membangun sebuah merek yang bisa bersifat positif dan juga bisa merangkul konsumen dengan benar gitu. Terus yang keempat ada proyek perencanaan pemasaran. Nah, karena manajemen pemasaran internasional ini adalah vokasi yang seperti yang tadi kebanyakan praktek daripada teori. Jadi di sini
prakteknya yaitu proyek perencanaan pemasaran. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat rencana pemasaran untuk memasarkan produk kita. Sebenarnya sebelum matkul ini ada matkul desain product and packaging. Di situ kita disuruh untuk membuat produk kita sendiri dan akan dipasarkan melalui matkul ini, yaitu matkul proyek perencanaan pemasaran. Nah, terus yang kelima ada cross culture management, yaitu manajemen lintas budaya. Di sini kita belajar belajar apa saja sih adat istiadat di suatu negara, terus norma-norma yang berlaku di suatu negara, cara berkomunikasi di suatu negara, karena satu negara pasti beda cara komunikasinya kan, beda bahasa dan juga beda sikap komunikasi kita. Oke, bisa di next, Kak. Terus selanjutnya ada kemampuan atau hal yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan. Yang pertama yaitu analitis konseptual dan teoritis. Seperti yang tadi udah aku bahas, yaitu kita di sini harus memiliki kemampuan menganalisis suatu masalah secara fakta dan konsep yang saling berhubungan, dan teoritis yaitu kita harus memiliki pola pikir yang mendasar tentang teori-teori. Lalu yang kedua ada cakap dalam mempresentasikan sesuatu. Karena kebanyakan dari matkul ini adalah komunikasi, jadi kalau bisa kita harus bisa cara komunikasi kita harus bisa jago gitu. Terus habis itu ada yang ketiga ada senang melakukan riset. Nah, pemasaran ini nggak jauh dari riset, karena apapun semua di riset, kayak pelanggan kita riset, produk kita riset, dan semuanya intinya nggak jauh-jauh dari riset. Sedikit pengalaman juga, semester 2 itu aku disuruh bikin makalah 5W 1H. 1H itu 25 pertanyaan dan 25 jawaban, jadi terhitung ada 125 jawaban dan 125 pertanyaan. Nah, di situ yang sedikit menyusahkan ya, tapi ternyata tapi setelah dilihat-lihat kita tuh sangat butuh riset tersebut, karena apapun yang kita lakukan pasti bermula dari riset. Terus ada kemampuan selanjutnya yaitu bahasa Inggris. Nah, karena karena aku internasional, jadi selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga sangat dibutuhkan, karena seperti yang kita tahu, kiblat perdagangan di dunia ini sudah berubah ke Asia. Nah, salah satunya adalah Cina. Jadi bahasa Mandarin juga dibutuhkan. Oke. Nah, selanjutnya kemampuan yang diperlukan buat kuliah yaitu berpikir kreatif, komunikasi yang baik, editing skill, dan team working. Kayak tadi yang udah gue jelasin itu tentang matkul digital marketing sama social media marketing ya, itu kan kita harus punya kemampuan buat berpikir kreatif, bagaimana kita membuat konsep dalam bikin konten iklan itu bagaimana konsepnya, apa itu konten video atau konten foto, terus juga editing skill. Ini juga kemarin ini selama semester 3, ini banyak banget matkul yang mengharuskan kita itu pakai tools editor lah, editing kayak Premiere atau Photoshop. Kalau yang di HP itu bisa pakai VN sama Pinterest Canva deh. Terus Canva juga kita harus basic-basicnya juga kita harus bisa. Terus komunikasi yang baik ya, karena kita marketing ya, kita harus memasarkan atau mempromosikan sesuatu yang kita tawarkan atau produk atau jasa itu ke konsumen ya, harus tersampaikan dan harus membuat konsumen itu tertarik sama yang kita tawarkan. Terus ya teamworking ini juga ya, mungkin semua prodi harus punya kemampuan teamworking ini, karena kalau ada sebuah tim terus ada miskom, nggak kerjasama antar tim itu nggak baik, nah itu bakal membuat problem di tim itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya prospek karir lulusan dari marketing. Yang pertama ada sales eksekutif. Sales eksekutif ini lebih sering B2B sih, business to business, dari bisnis antar bisnis. Nah, kalau mungkin teman-teman sering dengar sales agen. Nah, kalau itu salah satu bagian dari sales, tapi
biasanya kalau jadi sales agen itu biasanya lulusan SMA. Nah, kalau sales eksekutif ini kalau udah di dunia perkuliahan. Terus menjadi digital marketing. Kayak tadi udah dijelasin, kita bakal mengolah atau ngurusin tentang internet kayak website, terus e-commerce-nya juga. Terus sosial media marketing. Nah, ini kayak bikin konten-konten kalau kita punya perusahaan, terus perusahaan yang ngadain campaign atau kampanye sebuah produk, nah itu yang ngurusin itu sosial media marketing. Terus marketing analisis juga sama kayak tadi, mengolah terus mendata kayak kompetitor dari perusahaan-perusahaan. Terus yang terakhir ada creative advertiser. Ini sih biasanya mikirin konsep iklan sih, karena kalau kita bikin iklan terus kalau kita konsepnya gitu-gitu aja, nggak kayak kreatif, terus kurang inovatif juga, kurang lah buat perusahaan. Next. Nah, kampus apa aja sih yang ada jurusan MP dan MPI di Indonesia? Nah, kalau untuk kampus negeri itu sejauh yang aku tahu itu hanya ada jurusan MP, manajemen pemasaran. Nah, kalau untuk negeri untuk manajemen pemasaran internasional itu hanya ada di Politeknik Negeri Jember. Nah, sisanya swasta semua. Nah, terus untuk ranking apa ya jurusan manajemen pemasaran internasional terbagus itu ada di BINUS. Nah, ya udah bisa dilihat ini ada UI, UNS, Undip itu untuk MP dan untuk MPI ada di BINUS, NSC kayak Politeknik aku, kampus aku, terus sisanya ada di kampus swasta lainnya. Oke, Kak, bisa di next. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini ada salah satu quotes, yaitu pemasaran bukan lagi tentang barang yang kamu buat, tetapi tentang cerita yang kamu ceritakan. Seth Godin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ditampung dulu ya, Kak? Gak bisa sekarang ya? Iya, nanti aja Kak di akhir. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak atas materi yang udah disampaikan tentang marketingnya. Oke nih, mungkin ini jurusan terakhir